The Strongest System, Bab 451, Aku akan membunuh, dan aku akan membunuh, dan aku akan membunuh, dan... Saat ini, Vixen Beast merasa sangat bingung. Melihat binatang yang tergeletak di tanah satu persatu, dia sangat bingung. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka semua adalah binatang? Kedua, masing-masing binatang ini roboh hanya dalam beberapa detik. Tak satu pun dari mereka memiliki stamina sama sekali. Dia bahkan belum menyedot energi yang dari mereka. Mungkinkah karena dia terlalu cantik? Mungkinkah mereka semua pingsan karena kecantikannya yang luar biasa? Pada titik ini, itulah satu-satunya pemikiran yang terpikirkan oleh Vixen Beast. Mengaum. Pada saat itu, auman binatang buas terdengar. Melihat tubuh lembut Vixen Beast itu, mata binatang jantan baru ini dipenuhi dengan nafsu yang sangat besar. Melihat kedatangan binatang buas lainnya, binatang Vixen berseru dengan keras. Panggilannya dipenuhi dengan nada menggoda yang seharusnya dimiliki oleh wanita cantik seperti dia. Setelah mendengar melodi yang manis dan manis ini, tubuh binatang jantan itu bergetar sesaat. Dia kemudian melompat dengan panik. Dia bertekad untuk mengendalikan wanita ini. Melihat bagaimana otot-otot besar binatang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, binatang Vixen sangat bersemangat. Kali ini, monster ini seharusnya mampu bertahan lebih lama. Jika dia tidak mengumpulkan cukup esensi yang, gurunya pasti akan marah padanya. Binatang itu datang ke hadapan Vixen Beast dan mengendus-endus dengan lembut. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dan memutarnya dengan nafsu pembantaian, mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Dan saat binatang buas ini hendak menekan binatang Vixen di bawah kendalinya, lolongan liar lainnya terdengar dari hutan yang jauh. Pepohonan tumbang saat hentakan langkah kaki semakin mendekat. Boom. Sosok raksasa telah muncul di hadapan Vixen Beast. Nafas kera berserk berlengan tunggal saat ini tidak teratur. Setiap napas yang dihembuskannya mengepulkan panas, menguapkan kelembapan di udara di hadapannya menjadi kabut. Merasakan aura ledakan dari kera berserk berlengan tunggal ini, monster jantan yang sebelumnya itu membatu saat ini. Namun, dia harus mempertahankan citranya sebagai seorang pria di hadapan Vixen Beast ini. Bagaimana dia bisa sujud dalam kepengecutan hanya karena aura dari kera berserk berlengan tunggal ini? Mengaum. Binatang buas jantan itu kembali menggeram ke arah kera berserk berlengan tunggal. Seolah-olah dia memberitahu dia, ikuti peraturan. Tidak peduli siapa Anda harus mengantri sesuai dengan itu. Vixen Beast menatap binatang jantan ini dengan tidak percaya. Tidak disangka binatang kecil yang lemah ini tidak akan menunjukkan tanda-tanda rasa takut terhadap kera pengamuk berlengan tunggal yang tampak menakutkan. Mungkinkah dia terpikat oleh kecantikannya? Bam! Satu lengan besar dari single arm berserk AP itu mengirim binatang jantan ini terbang langsung ke langit. Saat ini, cahaya di mata kera berserk berlengan tunggal terang dan tak terbatas. Bahkan Vixen Beast mulai merasakan ketakutan saat ini. Mentah. Dengan satu lolongan, Vixen Beast mulai melarikan diri. Kera pengamuk satu lengan di hadapannya ini terlalu besar. Dia takut dia tidak bisa menahannya. Tapi tentu saja, bagaimana kera pengamuk berlengan tunggal bisa membiarkan mangsanya melarikan diri seperti ini? Ada api yang berkobar yang membakar di dalam tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Melepaskan. Yang dia butuhkan hanyalah pembebasan segera. Mentah. Vixen Beast meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, di hadapan kera pengamuk berlengan tunggal ini, dia terlalu kecil dan lemah. Setelah mengejar kejarannya, Lin Fan bingung dengan pemandangan di depannya. Sial, ini sudah berakhir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Vixen Beast sekarang. Sekarang Lin Fan telah memberi makan single arm berserk AP begitu banyak bigras, dia sudah lama memasuki keadaan hiruk-pikuk. Satu-satunya pemikiran di benak kera berserk berlengan tunggal saat ini adalah menembus celah apapun yang bisa dilihatnya. Faktanya, sulit untuk mengatakannya. Kera pengamuk berlengan tunggal ini bahkan mungkin akan menusuk Lin Fan sendiri setelah mencabuli binatang Vixen. Berdiri di atas pohon raksasa, Lin Fan tidak tahan melihat pemandangan secara langsung. Tangisan tragis Vixen Beast menggelegar seperti guntur di telinga Lin Fan. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan kesengsaraan. Bagi kera pengamuk berlengan tunggal, binatang Vixen hanyalah telur tengah saat ini. Ini adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat.
Lin Fan menutup matanya karena dia tidak tahan lagi. Ini adalah pemandangan yang menusuk mata. Sangat traumatis. Ledakan. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar. Tubuh raksasa single arm berserk AP itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, tetapi ia lemah dan lemah. Akhirnya, ia menyerah dan menyerah pada kelemahannya, menutup matanya sepenuhnya. Melihat pemandangan di bawah, Lin Fan akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya efeknya masih cukup jelas. Tapi, sayang sekali semuanya sudah berakhir bagi Vixen Beast sekarang. Pada saat ini, Vixen Beast tergeletak di tanah. Matanya tak bernyawa saat dia bernapas perlahan. Namun, Lin Fan tahu bahwa dia sudah dekat dengan pintu kematian. Hais, sungguh sebuah tragedi. Lin Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia kemudian mengeluarkan kapak abadi miliknya untuk bersiap menuai. Ding, selamat atas pembunuhan Vixen Beast yang sepenuhnya berkultivasi surgawi. Ding, poin pengalaman plus 100. Karena dia akan segera mati, dia mungkin juga akan menuainya untuk dirinya sendiri. Pada saat Lin Fan membunuh Vixen Beast, di perkemahan tidak jauh dari sana. Seorang anggota ras kuno membuka lebar matanya yang tertutup. Di wajah yang tampak mengerikan itu, ekspresi kemarahan muncul dari dalam. Siapa yang berani membunuh Vixen Beast-ku? Huff. Dalam sekejap, sosok itu menghilang seluruhnya dari perkemahan. Melihat binatang buas yang berjatuhan di sekitarnya, Lin Fan mengangguk puas. Meskipun Vixen Beast ini telah mati secara tragis, dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh monster lain untuknya. Dia benar-benar binatang yang terhormat. Lusinan binatang tak bergerak di area tersebut. Dan alasannya adalah pil mitos yang diciptakan Lin Fan. Namun, bagi binatang buas ini adalah hari yang tragis. Aku akan membunuh. Mengangkat kapak abadinya, Lin Fan seperti Jack the Ripper saat ini, matanya bersinar karena penyimpangan. Dia mengayun ke bawah. Ding, selamat atas pembunuhan binatang budidaya penuh surgawi terbaik. Ding, poin pengalaman plus 100. Ding, selamat atas pembunuhan binatang tingkat rendah surgawi di bumi. Ding, poin pengalaman plus 500. Lin Fan menjalani kehidupan yang sangat santai saat ini dengan membunuh ke kiri dan ke kanan. Semua binatang yang pingsan ini mati tanpa mengintip sedikit pun, karena mereka semua diubah menjadi poin pengalaman untuk memperkuat Lin Fan. Dia mengumpulkan semuanya di sepanjang jalan sampai akhirnya dia sampai di single arm berserk AP. Ding, selamat karena telah membunuh kera pengamuk lengan tunggal yang sepenuhnya berkultivasi di bumi. Ding, poin pengalaman plus 4000. Haha, luar biasa. Semakin banyak binatang yang aku bunuh, semakin menyenangkan. Serap ki iblis. Menjentikkan jubahnya, Lin Fan mengambil semua ki iblis dari binatang purba ini ke kota iblisnya. Mengubahnya menjadi nutrisi, dia memelihara dan memperbaiki senjata setengah jadi yang legendaris, kota iblis. Harapan terbesar Lin Fan saat ini adalah meningkatkan kekuatan pribadinya serta memperbaiki kota iblisnya. Lin Fan mengeluarkan panel informasinya dan melihatnya. Sialan, saya masih kekurangan 2000 poin pengalaman. Poin pengalaman yang dia dapatkan dari menuai binatang buas ini memang banyak. Namun, dia masih agak jauh dari naik level. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang gelisah lagi. Lin Fan menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Jika dia tidak meningkatkan kondisi kultivasinya, dia pasti akan sangat gelisah sepanjang malam. Kera pengamuk satu lengan, dasar bodoh. Beraninya kau membunuh Vixen Beast milikmu. Anda benar-benar telah membuat Anda sangat frustrasi. Lin Fan mendengus tidak senang. Jika dia memiliki Vixen Beast, Lin Fan yakin dia pasti bisa memusnahkan seluruh area ini dalam waktu singkat. Dia pasti bisa membunuh semua binatang di sini dengan mudah. Namun kini, kemampuannya untuk melakukan itu sudah tidak ada lagi. Huff. Jadi kaulah yang membunuh Vixen Beast-ku. Saat itu, sebuah suara marah terdengar dari langit saat kekosongan itu beriak dan pecah. Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Vixen Beast adalah hewan peliharaan seseorang. Saat dia hendak memasuki mode stealth, sesosok muncul di hadapannya. Ras kuno. Saat Lin Fan dengan jelas melihat ciri-ciri sosok ini,
wajahnya berubah. Makhluk mengerikan yang tak terkira ini adalah seseorang dari ras kuno. Lin Fan tidak menyangka akan melawan siapapun dari ras kuno secepat ini. Dia ingin istirahat. Tapi, ketika dia melihat kondisi budidaya makhluk ras kuno, Lin Fan menjentikkan jubahnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap tajam ke arah ras kuno ini. Benar, kakekmu di sini membunuh Vixen Beast itu. Apa, kamu tidak senang karenanya? Tentu saja, Lin Fan tidak akan melupakan cara hidupnya yang sebenarnya. Persetan dengan yang lemah, kalahkan yang kuat. Bab 452, Kerusakan. Perincian lengkap dan lengkap. Umat manusia. Saat ras kuno melihat Lin Fan, dia tidak terlalu yakin pada awalnya. Namun, setelah diperiksa lebih jauh, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Tak disangka kamu benar-benar berasal dari ras manusia. Setelah menyadari bahwa Lin Fan adalah manusia, kemarahan ras kuno yang awalnya marah menghilang seluruhnya. Sebagai gantinya adalah perasaan gembira. Ada apa dengan umat manusia? Apakah kamu sudah konyol? Setelah melihat ekspresi makhluk ras kuno, Lin Fan tercengang. Jangan bilang padaku bahwa ras manusia adalah ayahmu. Itukah sebabnya kamu sangat bahagia? Karena ayah ada di sini. Tapi jangan terlalu khawatir, nak. Ayahmu di sini sudah memiliki anak yang murahan. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra baru ayahmu. Lin Fan terkekeh. Haha, tak disangka umat manusia masih belum mengetahui bahwa ras mereka berada di ambang kepunahan. Sepertinya para dewa dari surga suci kuno memberkatiku, agar aku, Gu Hai, bisa menemukan manusia. Jika aku membawamu kembali, aku pasti akan mendapat banyak pujian untuk itu. Wajah jahat Gu Hai tertawa terbahak-bahak. Tatapannya pada Lin Fan sama persis seperti predator yang mengawasi mangsanya. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Tapi dari kelihatannya, dia terlihat cukup bersemangat. Mungkinkah ras manusia cukup penting bagi ras purba? Saat ini, Lin Fan mengamati Gu Hai dengan hati-hati. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dengan wajah yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan ras manusia, ia sekitar 50% lebih tinggi, membuatnya tampak seperti raksasa mini. Otot-otot berurat-urat itu tampak seperti akan meledak dengan kekuatan. Selain itu, dia terlihat sama persis dengan manusia lainnya. Namun, jika yang kuno berasal dari ras kuno ini, maka yang kuno pasti merupakan tingkat eksistensi tertinggi dalam ras ini. Sedangkan untuk Gu Hai ini, dia bisa dibilang berada pada level terendah jika dibandingkan langit bumi tingkat menengah. Tingkat kultivasi ini tidak terlalu tinggi. Lin Fan memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya. Manusia, sebaiknya kamu ikuti aku dengan patuh. Atau, apakah kamu lebih suka diseret olehku setelah aku mengubahmu menjadi mayat sedingin es? Melihat manusia di depannya ini, Gu Hai melangkah ke depan. Pijakan tunggal itu mengandung sejumlah besar energi, meledak secara besar-besaran dan menutupi seluruh lingkungan di dalamnya. Sekarang setelah dia menemukan manusia ini, dia tidak ingin melepaskannya dari genggamannya. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa dia siap menghadapi apapun. Kondisi tubuh fisik Lin Fan saat ini berada pada kondisi kultivasi penuh yang tidak dapat binasa. Dia berjarak sekitar 2.900 poin pengalaman untuk naik level. Jika dia harus membuat perbandingan kondisi kultivasi, tubuh fisiknya seharusnya hanya mampu menahan pukulan makhluk apapun hingga kondisi kultivasi penuh surgawi. Namun, Gu Hai adalah makhluk tingkat menengah bumi. Tapi, berdasarkan situasinya, Lin Fan tahu bahwa ras kuno ini kemungkinan besar tidak akan menimbulkan kerusakan mematikan apapun padanya. Bahkan jika dia memutuskan untuk mematikan, Lin Fan juga tidak terlalu takut. Lagi pula, bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk ingin membunuh orang seperti Lin Fan. Kamu ingin membawaku pergi. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Lin Fan mendengus dingin tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap Gu Hai. Dan seperti yang diharapkan, reaksi Lin Fan telah menyebabkan Gu Hai menjadi sangat marah. Karena itu masalahnya, maka kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Seketika, wajah jahat Gu Hai menunjukkan senyuman dingin. Menghilang dari tempatnya berada, dia langsung berteleportasi tepat di depan Lin Fan dan mengirimkan pukulan yang luar biasa.
Bam! Lin Fan menggunakan tangannya untuk memblokir ini. Meski begitu, gelombang besar energi yang terpancar dari pukulan itu menyebabkan Lin Fan terlempar ke kejauhan. Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Huff! Ketahuilah tempatmu. Melihat manusia yang terlempar dengan satu pukulannya, wajah Gu Hai dipenuhi dengan rasa jijik. Berbaring di tanah, Lin Fan tidak bisa tidak berpikir bahwa kekuatan pukulannya cukup baik. Tentu saja, pukulan sebesar ini tidak mungkin menyebabkan dia berdarah sama sekali. Tapi, berdasarkan keadaan saat ini, jika Lin Fan tidak memuntahkan darahnya sendiri, ras kuno ini mungkin akan kehilangan kepercayaan dirinya. Dengan itu, Lin Fan menahan napas dan secara bertahap mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, Lin Fan berjuang untuk berdiri. Dengan tangan yang memegangi dadanya, dia memperlihatkan ekspresi tersiksa sambil melanjutkan, pukulanmu tidak sakit sama sekali. Hahaha, manusia, kamu terlalu lemah. Agar tidak membunuhmu, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku sebelumnya. Tak kusangka kamu masih berani membalas dan bersikap kuat. Aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya Gu Hai. Gu Hai tertawa gila-gilaan saat dia bergegas menuju Lin Fan sekali lagi. Sebuah tinju yang merobek kekosongan muncul tepat di hadapan Lin Fan. Bam! Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Lin Fan terbang sekali lagi. Melihat langit malam yang indah saat dia terbang, dia tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Sepertinya bisnis pertunjukan terkadang merupakan karir yang sulit bagi seorang aktor. Namun seteguk darah segar lainnya dimuntahkan saat Lin Fan berpura-pura hampir tidak tahan lagi. Lin Fan gemetar tak terkendali saat dia berdiri. Dia mengulurkan satu jari, dan dengan pancaran-pancaran pantang menyerah di matanya, dia melanjutkan, aku tidak akan pernah menyerah. Huff, kita lihat berapa lama lagi kamu bisa membalasnya. Melihat bagaimana manusia ini tidak mengetahui tempatnya, Gu Hai mengungkapkan tawa yang kejam. Kamu sebaiknya tetap patuh. Bam! Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Lin Fan seperti remaja berusia 14 tahun yang keras kepala saat ini, berteriak dengan sangat marah. Diam! Bam! Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Tinjumu tidak bisa membunuhku. Diam! Dasar manusia sialan. Karena kamu meminta kematian, maka jangan salahkan aku. Gu Hai benar-benar gusar saat ini. Tidak disangka manusia sebelum dia ini bisa begitu tangguh. Bagaimana mungkin dia tidak mati setelah dihantam berkali-kali? Panjang hidup ras manusia. Mu benar-benar tidak takut padamu. Kamu tidak bisa membunuh milikmu, benar-benar tidak. Bisakah kamu menggunakan kekuatan? Lin Fan telah menahan pukulan Gu Hai selama ini. Namun, sekarang poin pengalamannya untuk keabadian abadi telah berhenti meningkat, dia tiba-tiba melompat dan menyerang Gu Hai. Gu Hai tertegun, benar-benar bingung dengan manusia di hadapannya ini. Bukankah orang ini setengah mati beberapa saat yang lalu? Bagaimana dia bisa direvitalisasi dalam sekejap? Ekspresi wajah Lin Fan juga berubah pada saat itu. Sial, tidak baik. Dia akan ketahuan dengan aktingnya jika terus begini. Tidak, tapi itu juga belum pasti. Dia melihat ke arah Gu Hai. Orang ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Mengubah wajahnya sekali lagi, Lin Fan memuntahkan 3 suap darah terus-menerus. Jarinya kemudian gemetar dan gemetar, menunjuk keluar seolah-olah dia berada di ambang kematian. Kamu tidak akan pernah membunuhku. Gu Hai yang tertegun segera pulih dari pingsannya dan berteriak, kurang ajar. Sebaiknya kau berbaring. Melihat pukulan menakutkan dari Gu Hai, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Ya ampun ya, akhirnya sampai di sini. Bam! Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 300. Ding! Selamat atas keabadian abadi yang naik level. Ding! Selamat atas peningkatan kondisi tubuh fisik. Keadaan tubuh fisik, keadaan budidaya tingkat rendah surgawi bumi. Pada saat ini, bibir Lin Fan menyeringai. Sungguh ujian berat yang harus dia lalui untuk akhirnya meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Dasar manusia sialan. Apa sebenarnya yang salah denganmu? Kenapa kamu tidak bisa mati? Tidak mungkin.
Pukulan Gu Hai menghujani tubuh Lin Fan seperti semburan air. Namun, seolah-olah manusia ini tidak bisa mati, karena dia berdiri berkali-kali setelah setiap pukulan. Faktanya, setiap kali dia berdiri, dia terlempar karena pukulan Gu Hai sendiri. Tapi tetap saja, dia berdiri lagi. Siklus naik turun yang terus-menerus ini membuat pikiran Gu Hai hampir hancur. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, Lin Fan berjuang untuk berdiri sekali lagi. Tidak mungkin. Gu Hai hampir hancur total saat ini. Kedua tangannya menggaruk kepalanya dengan marah sambil melolong, kamu pergi dan mati. BAA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 A
kesimpulan ini, Lin Fan menghela nafas dengan putus asa sekali lagi. Sepertinya Gu Hai benar-benar berada di ambang kehancuran mental saat ini. Sudah berapa lama sejak dia menyebabkan penderitaan seperti itu pada seseorang? Melihat manusia yang terjatuh ke tanah, hati Gu Hai berdebar kencang. Dia sekarang harus membiarkan manusia ini bangkit kembali. Tentu saja tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Lin Fan berdiri sekali lagi. Namun, dalam benak Lin Fan, dia sudah siap untuk menuai orang ini sekarang. Anda, melihat manusia teguh yang berdiri kokoh sekali lagi, Gu Hai terhuyung mundur beberapa langkah dengan sangat tidak percaya. Dia adalah seorang pejuang mulia dari ras kuno. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh satu manusia pun? Babak 453, pembunuhan hampir dicuri. Saat Lin Fan berdiri melawan Gu Hai, dua sosok melayang diam-diam di langit malam yang tenang. Mereka telah mengamati kejadian di bawah ini sejak lama. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka seseorang yang begitu tangguh akan muncul di dunia suci kuno. Tidak disangka dia bisa mempertahankan kegigihan seperti itu bahkan saat dia menghadapi makhluk ras kuno. Kekuatan macam apa yang mendukung orang itu? Dalam kehampaan, seorang pria muda bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat tidak percaya. Dia bilang dia berasal dari ras manusia. Mungkin itu alasannya. Gadis di sampingnya juga dipenuhi keheranan di alisnya. Sudah cukup lama sejak mereka berada di sana menyaksikan dari kehampaan. Awalnya, mereka tidak bisa memahami situasi sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak berani bersuara. Bagaimanapun, dunia suci kuno penuh dengan bahaya. Seseorang harus berhati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan. Fakta bahwa ada ras kuno di bawah sangat berbahaya bagi kedua sosok di langit ini. Meskipun mereka ragu-ragu untuk turun dan melihat-lihat, hati mereka mulai goyah semakin sering mereka menonton. Fakta bahwa ras manusia ini tidak akan menyerah tidak peduli seberapa kerasnya dia dihantam oleh makhluk ras kuno, sungguh membuat jantungnya berdebar kencang. Bahkan, dia malah berteriak-teriak. Hidup manusia, kamu tidak bisa membunuh aku. Kata-kata itu saja sudah seperti petir, yang menyambar rasa tidak aman di dalam hati mereka. Ras mereka pernah memiliki harga diri yang sama dengan pria ini. Namun, di dunia yang kejam ini, ada banyak pengkhianat yang muncul dari berbagai ras. Para pengkhianat ini menikam orang-orang dari ras mereka sendiri dan tunduk pada ras kuno, semuanya demi kelangsungan hidup. Orang seperti dia tidak boleh mati di sini. Wanita di samping pria itu angkat bicara. Benar, di dunia suci kuno, pria setia seperti dia sangatlah langka. Pria itu menjawab. Aura makhluk ras kuno itu kuat. Dia mungkin adalah makhluk tingkat menengah surgawi bumi. Tapi, jika kita berdua tidak membuat kekacauan, kita pasti bisa membunuhnya. Pria itu melanjutkan. Saudara Su, kehendak pedang Vajra milikmu telah mencapai kondisi sempurna, dan bisa menyatu seluruhnya di dalam kehampaan. Jika makhluk ras kuno ini tidak memperhatikan kita, kita mungkin bisa melakukannya. Perempuan itu melanjutkan. Baiklah, Zhang Su menganggukkan kepalanya. Saat itu juga, dia melambaikan dua jarinya. Kilatan sinar pedang emas membelah kehampaan tanpa suara dan menuju ke bawah tanpa terdeteksi. Melihat bagaimana ras kuno akan hancur, Lin Fan diliputi kegembiraan. Dia sudah mendapatkan sebagian besar dari apa yang diinginkannya. Sudah waktunya untuk membunuh makhluk ini. Manusia, kenapa kau tolak turun? Gu Hai melolong marah ke langit. Jumlah energi yang keluar dari tubuhnya sangat liar. Faktanya, dia sendiri menjadi linglung dan bingung atas segalanya. Wajah Lin Fan tenang saat ini.
Namun, saat dia hendak melontarkan hinaan ke wajah Gu Hai, kekuatan setajam silet menusuk dari kehampaan di atas. Astaga, ada pencuri yang mematikan. Wajah Lin Fan berubah. Siapa yang bisa mentolerir hal ini? Makhluk ras kuno ini akan dibunuh olehnya. Namun, seseorang telah muncul dan ingin menerima serangan terakhir ini untuk dirinya sendiri. Tak tertahankan. Bisa atau tidaknya dia naik level bergantung pada makhluk ras kuno ini. Pedang tajam dan tak kenal lelah itu akan menembus kehampaan. Lin Fan yakin bahwa makhluk ras kuno ini pasti akan terbelah menjadi dua jika dia tidak menghindari keinginan pedang ini. Tapi melihat situasi di hadapannya, jelas bahwa Gu Hai tidak menyadari aura pedang yang tersembunyi di dalam kehampaan. Sebaiknya kau hentikan itu. Tiba-tiba, Lin Fan melompat dari tanah. Dia bergegas maju ke arah Gu Hai dan mengirimnya terbang dalam satu tendangan. Pada saat itu, pedang tanpa henti itu akan muncul dari kehampaan dengan kekuatan yang luar biasa tepat di hadapan Lin Fan saat pedang itu menghantam jauh ke dalam tanah. Wah, hampir saja bercukur. Lin Fan tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, dia berhasil sampai di sana tepat waktu. Kalau tidak, jika Gu Hai ini dibunuh oleh pedang, maka dia benar-benar harus menangis. Melihat hal ini, ekspresi kedua sosok di langit berubah, cepat. Ayo pergi. Mereka berdua pasti bekerja sama untuk mengelabui kita. Melihat bagaimana manusia telah mengusir Gu Hai dari pedangnya, hanya ada satu kemungkinan yang muncul di benak Zhang Su. Manusia itu pasti tidak seperti yang mereka kira. Ada kemungkinan besar dia bekerja dengan ras kuno ini selama ini hanya untuk melakukan suatu akting. Dan saat mereka berdua bergegas melarikan diri, sebuah suara terdengar. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk urusan ini. Orang ini telah mempermalukan rasku. Aku harus membunuhnya sendiri demi kehormatanku. Tentu saja, Lin Fan bisa langsung mengatakan bahwa Gu Hai adalah poin pengalamannya. Jika orang-orang ini membunuhnya, Yang Mulia akan kehilangan semua usahanya dari sebelumnya. Alis Zhang Su berkerut. Gadis di sampingnya juga merasakan kebingungan yang sama. Gu Hai, yang dikirim terbang oleh Lin Fan, mengangkat bahunya dan sadar. Brengsek. Gu Hai memelototi Lin Fan. Dia kemudian menatap kedua sosok di langit, saat wajahnya menjadi semakin jahat. Beraninya kamu mempermalukan umat manusia. Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang setelah ada pengamat di sekitarnya, Lin Fan tidak bisa lagi bermain-main dengan makhluk ras kuno ini. VING. Tiba-tiba, Lin Fan menghilang dari tempatnya berada. Kali berikutnya dia muncul, dia berada tepat di depan wajah Gu Hai. Apa? Gu Hai jelas tidak percaya. Bagaimana bisa manusia ini tiba-tiba menjadi sekuat ini? Aku akan membunuh. Dengan kapak abadi di tangannya, Lin Fan mengayun ke bawah secara besar-besaran. Bam! Pupil Gu Hai tiba-tiba membesar. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan manusia. Dan dia sudah setengah dipukuli sampai mati pada saat itu. Aku adalah Decanus dari ras kuno, dan aku diberkati oleh surga. Kamu akan tersiksa dengan nasib diburu oleh ras kuno selama sisa hidupmu. Dengan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi tepat di depan mata Lin Fan. Dari dua bagian tubuh Gu Hai yang terbelah oleh kapak abadi, muncul cahaya merah yang luar biasa. Mata tubuh Gu Hai itu menatap Lin Fan dengan tatapan setan, seolah-olah mereka sedang mengukir fitur-fiturnya ke dalam ingatannya. Pada saat itu, seluruh kilatan cahaya merah keluar dari tubuh Gu Hai dan menghilang di antara langit dan bumi. Ding! Selamat atas pembunuhan makhluk ras kuno surgawi di bumi. Ding! Poin pengalaman plus 2000. Ding! Selamat, kamu sudah naik level. Keadaan budidaya, tingkat bawah langit bumi. Titik. Pada saat itu, Lin Fan disiram dengan kenikmatan naik level, karena dia bisa merasakan gelombang besar energi memasuki tubuhnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu, tetap saja rasanya luar biasa setiap kali dia naik level lagi. Di dalam kehampaan, kedua sosok itu juga tercengang. Manusia ini sangat kuat. Lalu, bagaimana dia bisa dihantam begitu parah oleh ras kuno yang ada sebelumnya? Terima kasihku kepada kalian berdua atas bantuanmu sebelumnya. Lin Fan mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada kedua sosok di ruang kosong itu. Di saat yang sama, dia penasaran. Keduanya tampak persis sama dengan manusia. Namun,
Ada pancaran cahaya tajam yang mengelilingi tubuh mereka. Kedua sosok itu perlahan turun dari langit. Saya Zhang Su dari dunia pedang. Ini adalah sesama anggota ras saya, Hailan. Saya Lin Fan dari dunia Xuan Huang. Jawab Lin Fan. Memang benar, alam semesta sungguh luasnya tak terhingga. Sepertinya manusia bukanlah satu-satunya makhluk dengan penampilan mereka. Ada makhluk lain dari dunia lain yang memiliki penampilan serupa juga. Tapi, ada apa dengan dunia pedang ini dan apa yang tidak? Apakah itu berarti mereka selalu bermain pedang? Lin Fan tentu saja harus berusaha mempertahankan keduanya di sini. Dia harus menggali lebih banyak informasi. Dari kelihatannya, keduanya pasti sudah lama tinggal di dunia suci kuno. Mereka harus mengetahui beberapa hal di sana-sini. Lin Fan kemudian memulai percakapan dengan mereka berdua, menanyakan banyak pertanyaan yang dia miliki dan dia tidak tahu jawabannya. Bab 454, Tujuan Kecil dan Sederhana. Apa, maksudmu memberitahuku bahwa aku sekarang adalah buronan ras kuno? Bagaimana bisa? Bahkan tak seorang pun melihatku membunuhnya. Lin Fan sedang menyalakan api unggun ketika dia terpana oleh kata-kata Zhang Su. Pada saat itu, seluruh hutan menjadi sunyi, kecuali gemeretak api unggun yang membakar kayu bakar. Lin Fan ingin menjalani hidup sebagai gelandangan malang di bawah radar saat dia lemah. Sebelum dia menjadi kuat, dia harus mengambil setiap langkah satu persatu. Tapi sekarang Zhang Su dari dunia pedang memberitahunya bahwa dia adalah seorang buronan, bagaimana dia akan memainkan permainannya mulai sekarang. Itu benar. Kamu ingat lolongan terakhir Decanus dari ras kuno itu. Dia memanfaatkan kehendak surga dari dunia suci kuno untuk menanamkan citramu ke seluruh anggota suku ras kuno lainnya. Zhang Su menganggukkan kepalanya seolah dia sudah lama terbiasa dengan semua ini. Saat kamu membunuh salah satu dari mereka dari ras kuno, kamu pasti akan dikejar tanpa henti. Satu-satunya jalan keluar adalah menjadi lebih kuat. Hailan, yang tetap diam di sampingnya, akhirnya angkat bicara. Apakah ini berarti kehendak surga dari dunia suci kuno ada di pihak ras kuno? Lin Fan bertanya. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi menurutku gambarmu seharusnya sudah tersebar di antara makhluk-makhluk ras kuno di dekatnya. Kamu sebaiknya melangkah dengan hati-hati mulai saat ini. Saat salah satu makhluk ras kuno itu membunuhmu, mereka akan menerima umpan balik dari kehendak surga dunia suci kuno. Zhang Su melanjutkan. Apakah ini berarti semakin banyak makhluk ras kuno yang kubunuh, semakin aku diinginkan di mata mereka? Lin Fan bertanya. Itu benar. Zhang Su menganggukkan kepalanya. Melihat ke arah Lin Fan, yang tenggelam dalam pikirannya, Zhang Su mau tidak mau merasa prihatin padanya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya menghela nafas dan melihat ke langit. Aku ingin tahu kapan kita akan menyelesaikan semua ini. Lin Fan memang terkubur jauh di dalam pikirannya. Metode ini sepertinya bagus. Seseorang seperti Your Truly, yang suka menampilkan pertunjukan besar, pasti akan menjadi karakter dewa di dunia ini juga. Tapi, apa gunanya jika yang mulia bisa membuat ras kuno tunduk padaku tanpa ada yang mengetahuinya? Betapa membosankannya hal itu. Tapi tak disangka setiap ras kuno yang dia bunuh akan dicatat, dan dia akan dinyatakan sebagai buronan oleh kehendak surga dunia ini, lumayanlah. Memang tidak buruk. Pastinya ada kebutuhan untuk mengagungkan masalah ini dan membiarkannya menguatkan hati setiap orang. Saudara Lin, ini sudah larut. Sudah waktunya kita berangkat. Kuharap kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah tinggal beberapa saat, Zhang Su berdiri dan mengepalkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal pada Lin Fan. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Lin Fan suka bersolo karir, karena dia tidak terlalu suka pesta. Lagi pula, begitu sebuah partai terbentuk, akan ada peraturan yang harus dipatuhi, dan segalanya tidak akan berjalan semudah saat ini. Sungguh peristiwa yang menyenangkan baginya untuk mengamuk sendirian di dunia suci kuno. Benar, ada hal lain yang harus kuberitahukan padamu, Saudara Lin. Sebelum kamu menjadi lebih kuat, sebaiknya kamu menghindari makhluk ras kuno jika kamu bertemu dengan mereka. Lagi pula, jika kamu membunuh lebih banyak dari mereka, kamu mungkin menjadi sasaran beberapa ras yang benar-benar kuat dari ras kuno. Pada saat yang sama, kamu harus berhati-hati terhadap beberapa ras lain selain ras kuno. Itu saja,
Selamat tinggal. Zhang Su meninggalkan nasihat tulusnya sambil menghilang bersama Hailan. Sampai jumpa. Lin Fan melambaikan tangannya ke arah kedua orang yang menghilang itu. Berhati-hati terhadap ras lain selain ras kuno. Lin Fan perlahan memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Zhang Su. Namun tak lama kemudian, dia terkekeh, itu benar. Milikmu sungguh orang yang jahat. Di dunia yang berbahaya ini, siapa lagi yang bisa kupercayai selain diriku sendiri? Hehehe. Zhang Su dan Hailan, misalnya, keduanya tidak mempercayai Lin Fan sepenuhnya sejak awal. Yang mereka bagikan kepadanya hanyalah informasi yang umum diketahui kebanyakan orang. Tentu saja, Lin Fan tahu dari reaksi mereka. Itu sebabnya dia tidak repot-repot menanyakan kemana tujuan mereka. Lagi pula, dia tahu dia tidak akan menerima balasan. Ribuan mil jauhnya, suku ras kuno memiliki banyak tempat perkemahan dan markas di sekelilingnya. Pangkalan mereka sangat besar sehingga orang bahkan tidak dapat melihat batas-batasnya. Adapun pangkalan-pangkalan ini, jumlahnya tak terhitung jumlahnya di dunia suci kuno yang tak terbatas ini. Meskipun berbagai ras dari ribuan dunia di luar sana akan muncul di sini, berjumlah sejumlah besar makhluk, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan ras kuno. Perbedaan jumlah tersebut merupakan kesenjangan sebesar langit dan bumi. Di dalam tenda, makhluk ras kuno sedang mengatur beberapa hal. Tiba-tiba, kekosongan itu beriak saat sebuah buku muncul di hadapannya. Wajah jahat ras kuno mengerutkan kening saat dia mengambil buklet itu ke tangannya. Sesaat, layar cahaya muncul di udara. Gambar di layar terang menampilkan momen terakhir Lin Fan membunuh Gu Hai. Lin Fan dari ras manusia telah membunuh Decanus ras kuno, Gu Hai. Sederet kata muncul di udara. Tidak disangka itu manusia. Ras kuno ini tidak disukai saat membaca kata-kata itu. Wajahnya kemudian menjadi semakin menyeramkan. Beraninya seseorang membunuh anggota sukuku di wilayahku yang terbentang lebih dari beberapa ribu mil. Dan membunuh Decanus pada saat itu. Sialan, anggota suku ras kuno dipenuhi dengan amarah. Melambaikan tangannya yang hitam pekat, beberapa baris kata muncul. Siapapun yang membawa kepalanya kepadaku akan mendapat tempat sebagai anggota ras kuno. Berikan perintah. Bunuh orang ini. Membawa suara anggota suku ras kuno ini, bola cahaya segera terbang keluar dari tenda. Saat bola cahaya ini terbang, anggota suku ras kuno lainnya memasuki tenda. Tuan, Su Wuxin dari dunia Void telah membunuh ayahnya sendiri dan membawa kepalanya kepada kita. Prajurit ini berlutut dan melaporkan. Bagus. Hadiahi dia. Dia akan dipromosikan menjadi perwira ras kuno kita. Ya Pak. Sekarang Lin Fan tahu bahwa dia adalah buronan ras kuno, dia menempatkan masalah itu sedikit di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memberi dirinya tujuan kecil, saatnya membunuh lebih banyak anggota suku ras kuno. Namun berdasarkan situasi saat ini, dia harus mengambil tindakan dengan mantap. Saat dia melihat ke arah hutan yang gelap gulita dan lebat, yang bisa dia lakukan hanyalah menggosok dagunya dan mengucapkan 5 kata pada dirinya sendiri. Teruskan kerja bagusmu. 3 hari kemudian, aku akan membunuh. URGH. Darah menyembur ke seluruh langit saat Lin Fan mengiris seekor binatang dengan kasar menjadi 2 bagian. Ding. Selamat telah membunuh monster tingkat atas surgawi yang terbaik. Ding. Poin pengalaman plus 50. Hai. Sangat sulit. Sangat melelahkan. Aku sudah menebang pohon selama 3 hari berturut-turut, sampai-sampai pergelangan tanganku pun lelah. Kenapa semua ini adalah sekelompok ayam yang lemah? Lin Fan jengkel. Tidak hanya poin pengalamannya yang terbatas, semuanya juga menghindar dan bersembunyi seperti anak kecil. Sulit untuk menemukan binatang buas akhir-akhir ini. Dia melihat panel informasinya dan merasa ingin menangis seluruhnya. Nama, Lin Fan. Keadaan budidaya, tingkat bumi yang lebih rendah. Poin pengalaman, 3.000 per 20.000. Keadaan tubuh fisik, tingkat bumi yang lebih rendah. Keterampilan tubuh fisik, keabadian abadi, tingkat 11. Poin pengalaman tubuh fisik, 600 per 15.000. Potensi, tidak terbatas. Memikirkan bahwa menebang kiri dan kanan tanpa henti selama 3 hari hanya akan memberinya 3.000 poin pengalaman.
Dia masih cukup jauh untuk naik level. Satu-satunya penghiburan yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah rantai jalur jaringan energinya masih dikumpulkan setiap hari. Pada saat yang sama, saat mereka berkumpul, mereka menyatu ke dalam kondisi tubuh fisiknya. Dengan itu, ketangguhan tubuh fisiknya pun terus meningkat. Menyerap semua ki iblis juga bermanfaat untuk memperbaiki kota iblis. Bagi Lin Fan, ini adalah masa tersulit dalam hidupnya saat ini. Tapi begitu dia maju sedikit lagi, saat itulah Your Truly benar-benar bersinar. Meskipun dunia suci kuno mungkin merupakan dunia mimpi buruk bagi ribuan dunia di luar sana, orang seperti Lin Fan hanya memiliki tujuan yang kecil dan sederhana. Hancurkan seluruh dunia Sein kuno. Dia harus membiarkan semua anggota suku ras kuno ini takut pada Yang Mulia hanya dengan namanya saja. Nama Yang Mulia akan tersebar ke seluruh dunia ini. Dan saat itu, alis Lin Fan bergerak-gerak. Seseorang telah tiba. Bab 455, Penggemar dengan segenap kekuatanku. Lokasi manusia itu dekat. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu dengannya. 6 ras suku kuno sedang berjalan di sepanjang hutan lebat. Masing-masing anggota suku ini ditemani oleh seekor binatang yang diikat dengan tali. Ukuran binatang itu tidak terlalu besar, dan ciri-cirinya menyerupai serigala. Cahaya hijau menakutkan terpancar dari tatapan mereka. Jika aku bertemu manusia itu, aku pasti akan melahapnya dan mendapat tambahan nutrisi darinya. Aku bertanya-tanya mengapa Tuhan kita mengizinkan semut-semut kecil dari ribuan dunia di luar sana bergabung dengan ras kuno kita. Karena ras-ras itu bertarung bersama kita hanyalah sebuah penghinaan bagi kita. Kurang ajar. Kamu berani mempertanyakan perintah Tuhan kita. Aku minta maaf. Ekspresi wajah dari ras suku kuno ini semuanya jahat dan gelap. Saat mereka berjalan melewati hutan, mereka tidak bertemu dengan binatang apapun. Seolah-olah semua binatang sengaja bersembunyi untuk merasakan aroma aura mereka. Lin Fan memasuki mode stealth dan bersembunyi secara tidak mencolok di samping sambil memeriksa mereka berenam dengan tenang. Tingkat menengah bumi surgawi. 2 tingkat bumi yang lebih rendah. 3 budidaya penuh surgawi. Tampaknya ini adalah kombinasi yang kuat. Lebih jauh lagi, masing-masing binatang mirip serigala itu adalah makhluk surgawi tingkat menengah tertinggi. Itu sendiri cukup menakutkan. Tapi, jadi kenapa? Bagi Lin Fan, orang-orang ini bukanlah siapa-siapa. Dia bahkan tidak peduli tentang mereka. Dia bisa membasmi serangga seperti itu sampai mati hampir dalam hitungan detik. Namun tentu saja, setiap tindakan yang diambilnya memerlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang hebat. Karena ke-6 orang ini muncul di sini untuk mengadili kematian, dia tidak mungkin memberi mereka hukuman yang mudah. Dia harus memikirkan cara yang baik untuk memberi mereka pujian yang bagus. Dengan begitu, mereka akhirnya tahu apa arti horor yang sebenarnya. Adapun kata-kata nasihat yang diberikan Zhang Su kepadanya, Lin Fan memperhatikannya. Namun, bagaimana seseorang bisa sujud dalam hidup? Karena orang-orang ini muncul di depan pintu rumahnya, tidak mungkin dia bisa melepaskan mereka begitu saja tanpa membunuh mereka. Bagi Lin Fan, itu hanyalah poin pengalaman. Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Setelah dia mengalahkan orang-orang ini, sudah waktunya untuk meninggalkan area ini. Karena ke-6 orang ini dapat melacaknya di sini, itu berarti lokasi kasarnya seharusnya sudah diketahui oleh mereka. Oleh karena itu, tempat ini tidak aman untuk waktu yang lama. Sudah waktunya untuk melarikan diri dengan cepat setelah dia selesai dengan mereka. Oh, aku mengerti, hehe. Mata Lin Fan berbinar, saat dia memikirkan triknya yang sempurna. Ini adalah harta karun tepat di depannya. Jika dia tidak mendapatkan banyak keuntungan sebelum dia pergi, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Kemana perginya manusia terkutuk ini? Ini adalah sekelompok hewan peliharaan tak berguna. Tak disangka mereka bahkan tidak bisa melacaknya setelah sekian lama. Anggota suku ras kuno berteriak ketika dia menendang binatang mirip serigala itu. Meskipun binatang itu melolong kesakitan karena tendangan tersebut, ia tidak berani melawan dengan cara apapun. Jenis binatang ini adalah yang paling sensitif terhadap aura di dunia ini. Mereka dapat mencium bau mangsanya bahkan dari jarak 100 mil. Oleh karena itu, mereka adalah hewan peliharaan pilihan yang digunakan oleh ras suku kuno untuk melacak semut di ribuan dunia di luar sana. Namun,
Mereka telah berlari mengelilingi tempat ini, namun mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan manusia sama sekali. Menggeram. Tiba-tiba, binatang-binatang itu mulai menggeram pada saat yang sama dan bergegas menuju arah yang sama di depan. Melihat ini, keenam anggota suku itu melompat kegirangan di dalam hati mereka saat mereka segera mengejarnya. Anggota suku ras kuno datang ke lokasi di mana Lin Fan berkumpul sebelumnya bersama Zhang Su dan Hailan. Sepertinya sudah lama api unggunnya padam. Seharusnya dia sudah ada di sini lebih awal. Pemimpin suku itu berkomentar. Menggeram. Tiba-tiba, binatang-binatang itu mulai menggeram sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak bergerak maju. Sebaliknya, mereka sepertinya ingin melarikan diri. Hewan peliharaan Bestart, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat sikap pengecut dari binatang-binatang ini, para anggota suku ras kuno menjadi marah, dan menyerang mereka menggunakan cambuk di tangan mereka. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya serangan para anggota suku ini, hal itu tidak dapat menghentikan tindakan para monster tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan binatang-binatang ini sehingga mereka ingin segera keluar dari tempat ini. Decanus, lihat, ada apa di sana? Salah satu anggota suku tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Wajahnya pucat, karena dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Yang bisa dia lihat hanyalah awan kabut besar yang melayang ke arah mereka dari hutan di depan. Kabut sepertinya menutupi seluruh hutan. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, dan seluruh tanah mulai bergetar. Sebuah pohon raksasa tumbang, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan besar dari seekor binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Wajah para anggota suku ras kuno dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka memandang segala sesuatu dengan curiga. Menggeram, serangkaian lolongan liar dari binatang terdengar di langit. Itu adalah binatang purba. Wajah suku ras kuno ini berubah. Dari suaranya, mungkinkah semua binatang purba mendekat pada saat yang sama? Kurang ajar. Kami adalah anggota suku dari ras kuno. Kalian semua binatang buas, apakah kalian mencari kematian? Suku ras kuno memiliki aura bawaan yang akan menyebabkan binatang buas takut pada mereka. Itulah alasan mengapa mereka bisa bertindak sombong di hadapan semua binatang buas ini. Tapi sekarang sepertinya ada binatang buas yang mendekati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah atas fakta ini? 6 binatang mirip serigala melepaskan diri dari belenggu mereka dan melompat dengan tergesa-gesa. Mengabaikan sepenuhnya ras suku kuno ini, mereka melarikan diri ke hutan dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Saat itu, sosok raksasa yang menjulang tinggi muncul dari langit, mendarat di hadapan ras suku kuno ini. Ini, salah satu dari 6 anggota suku ras kuno tergagap tak percaya pada pemandangan ini. Dia tidak dapat mempercayai atau memahami apa yang terjadi dengan binatang-binatang ini. HUFF. Satu demi satu, binatang buas mengelilingi ke-6 ras suku kuno ini. Setiap binatang buas ini menghembuskan napas berat, dengan kepulan asap mengepul keluar dari hidung mereka. B*STARDBEASTS. Tersisa, pemimpin dari suku ras kuno ini menonjol saat dia menunjukkan ekspresi murka di wajahnya yang jahat. Tapi, seolah-olah teriakan itu tidak berpengaruh pada binatang buas ini. Mata binatang-binatang ini merah padam, seolah-olah mereka sedang kebingungan. GRAWLL. Serangkaian geraman gila terdengar dari tenggorokan mereka saat mereka melompat ke arah ras suku kuno ini. Kurang ajar. Wajah mereka berubah, 6 anggota suku ras kuno mengirimkan pukulan. Jauh di kejauhan, Lin Fan mengenakan kain menutupi wajahnya, dan memegang kipas raksasa di lengannya, mengipasi dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Demon Langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 melayang di langit di hadapannya. Sambil memegang sekelompok bigras, Demon Langit tak berwajah melemparkan mereka keluar satu demi satu. Saat bigras ini meledak, mereka berubah menjadi kabut. Setiap kali Lin Fan mengipasi, hembusan angin kencang muncul, menyebabkan kabut ini tertiup ke arah depan. Aku akan MENGGEMAR. Dan aku akan MENGFAN, dan aku akan MENGFAN. Lin Fan tidak mengetahui dampak sebenarnya dari tindakannya saat ini. Tapi dia tidak bisa diganggu. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya.
Sekarang sangat sulit untuk menemukan binatang buas ini, tidak ada lagi yang penting. Lin Fan menolak untuk percaya bahwa bigra miliknya tidak dapat menyebabkan binatang buas ini muncul. Lepaskan lebih cepat. Lin Fan memerintahkan Demon Langit tanpa wajah miliknya. Saat ini, keenam lengan Demon Langit tak berwajah seperti kincir angin gila, berputar dengan kuat. Satu demi satu, bigras ini dilempar ke udara seolah-olah mereka tidak dipungut biaya. Saat mereka meledak, kabut tebal dan tebal berhembus ke arah hutan dengan intens. Biarkan badainya lebih kuat. Kipas dengan segala kekuatanku. Bab 456, TKP yang sangat tragis dan brutal. Sialan, kalian semua binatang terkutuk layak mati. Pemimpin dari 6 suku ras kuno menghancurkan kepala binatang buas menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, mengirimkan darah menyembur ke seluruh langit. Decanus, ada apa dengan binatang buas ini? Bagaimana mereka berani menyerang kita? Anggota suku ras kuno lainnya bertanya dengan ketakutan. Jika bukan karena fakta bahwa ras kuno dilahirkan dengan tubuh yang kuat, mereka mungkin sudah jatuh setelah dikelilingi oleh banyak binatang buas ini. Namun, hal itu akan segera menjadi tragedi bagi ketiga suku ras kuno yang berada pada kondisi budidaya surgawi sepenuhnya saja. Aku tidak tahu. Bunuh saja untuk keluar dari sini. Pemimpin suku ras kuno berkeringat dingin. Melambaikan tangannya, seluruh kehampaan beriak. Namun, hal ini tidak membuat binatang buas itu mundur sedikit pun. Dan dari kelihatannya, semua binatang ini terlihat sangat hiruk-pikuk. DEKANUS, selamatkan aku. Tiba-tiba, seorang anggota suku ras kuno berseru dengan tragis. Dia ditahan oleh seekor binatang buas. Segera, binatang itu menerkam punggung anggota suku ras kuno ini dan melakukan penggilingan yang kuat. ARGHHHH. Simpan AKUEEEE. Tangisan tragis itu terus berlanjut tanpa henti. Faktanya, anggota suku ras kuno tidak hanya ditahan oleh satu binatang buas itu. Dia dikelilingi oleh beberapa binatang lainnya, seolah-olah mereka sedang menunggu giliran. Kurang ajar. Decanus dari suku ras kuno merasakan jantungnya tersentak melihat pemandangan ini, dan dia menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Dari kelihatannya, semua binatang ini sudah gila. DECANUS, tolong selamatkan aku. Namun anggota lain dari 3 suku ras kuno terlemah ditangkap oleh seekor binatang buas. Kali ini, sepertinya itu adalah binatang jantan. Dan tentu saja, akibat dari hal ini bahkan lebih tragis dibandingkan dengan ras suku kuno lainnya sebelumnya. Faktanya, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan tingkat kekejaman tersebut. Begitu pemandangan ini terpatri dalam pikiran seseorang, seseorang tidak akan pernah bisa menghapusnya seumur hidup. Anusnya terkoyak lebar-lebar, hanya meninggalkan bekas puing-puing perang. Jauh di kejauhan, Lin Fan masih bekerja keras, rajin mengipasi. Bagi Lin Fan, ini semua hanyalah eksperimen. Jika ini benar-benar berhasil, maka dia akan memiliki teknik pembunuh baru untuk digunakan di masa depan. Cepat buang semuanya lebih cepat. Buang semua pilnya. Berpegangan pada kipas raksasanya, Lin Fan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ini seperti badai kategori 10. Faktanya, tanah hendak terkoyak karenanya. Lin Fan tidak tahu bagaimana keadaan selanjutnya. Tapi sekarang semuanya menjadi sunyi, dia sedikit terdiam. Mungkinkah dia gagal? Padahal seharusnya tidak demikian. Mematuhi kata-kata Lin Fan, Demon Langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 membuang semua bigras sekaligus. Pop, satu demi satu, bigras meledak menjadi ledakan kecil. Menarik napas dalam-dalam, Lin Fan memanggil hembusan topan raksasa dan membawa semua kabut ke hutan jauh di depan. Wah, akhirnya, Lin Fan menghentikan gerakan tangannya. Lengannya sekarang mulai terasa sakit setelah latihan intens itu. Ke depan, hati Lin Fan dipenuhi dengan kebingungan dan kekesalan. Saudara-saudara, buatlah keributan. Sedikit saja sudah cukup. Setidaknya beri aku motivasi untuk melanjutkan. Melihat hutan yang sunyi, Lin Fan merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dia melihat ke arah Demon Langit tak berwajah miliknya dan menghela nafas dengan lembut, jelas kecewa. Setan langit tanpa wajah kembali menatap Lin Fan dengan tatapan kosong, bertanya-tanya untuk apa seluruh ritual sebelumnya. GRAWRRRRR.
Arghahaha. Saat itu, ratapan tragis terdengar dari hutan lebat di depan. Astaga, apa yang terjadi? Tangisan itu terdengar sangat tragis. Saat dia hendak menerima kegagalan, Lin Fan dikejutkan oleh suaranya. Dia kemudian melompat dan menyerbu menuju hutan. Ya, berhasil. Kamu benar-benar jenius. Itu adalah satu langkah kecil bagi Lin Fan, sebuah lompatan besar bagi umat manusia. Satu-satunya pikiran Lin Fan adalah menikmati pertunjukannya saat ini. Ini pasti akan menjadi spektakuler. Ahahaha. Decanus. Selamatkan aku. Binatang ini menghinaku. Dua suku ras kuno surgawi yang ditangkap sedang meratap dari lubuk hati mereka. Satu-satunya perasaan yang mereka rasakan saat ini adalah rasa sakit yang menyengat di anus mereka. Melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya, Decanus ras kuno yang tampak mengerikan itu sangat marah. Kamu banyak. Namun, saat Decanus dari suku ras kuno hendak menyerang dengan hinaan, seekor binatang purba kecil yang gesit melesat ke dalam bayangan dan melompat tepat ke hadapan Decanus. Menggunakan cakarnya yang panjang dan gesit untuk menggenggam kepala Decanus jelek itu, tubuhnya mulai membenturkan wajah mengerikan itu berulang kali. Sialan, Decanus segera meraih binatang lincah itu di tangannya. Dengan sekali cubitan, dia langsung menghancurkan binatang itu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan ketika daging dan darah berceceran. Huf, menyaksikan seluruh adegan itu, Decanus itu hanya dipenuhi amarah yang membara di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan binatang-binatang ini? Mengapa mereka semua tampak menjadi gila? Melihat cara bawahannya diperlakukan, dia bahkan lebih marah lagi terhadap segala hal. Ras kuno adalah yang paling mulia dari semua ras. Bagaimana kau binatang-binatang melakukan hal tersebut? Kau hanya, tapi tentu saja, binatang buas ini tidak memberikan kesempatan kepada Decanus untuk menyelesaikan kalimatnya. Saat dia melolong marah, mereka melompat ke arahnya lagi. Bagi binatang purba ini, suku ras kuno yang jelek ini adalah makhluk paling cantik di dunia saat ini. Argh, kamu sial. Lepaskan saya. Argh. Bam, ratapan tragis. Lolongan yang menakutkan. Teriakan kegembiraan. Semua suara yang berbeda ini membentuk harmoni yang sempurna, yang meresap ke seluruh langit. Lin Fan melompat ke atas dari hutan. Apa yang terjadi dengan suara yang sangat keras sebelumnya? Tetapi ketika Lin Fan tiba di tujuannya, dia hanya disambut dengan keterkejutan yang luar biasa. Setiap hal yang dia ketahui selama 21 tahun hidupnya telah hancur total dalam satu momen ini. Tanahnya sendiri gemetar ketakutan karena kejadian besar di atasnya. Semua binatang itu berkumpul dalam kelompok kecil. Adapun binatang buas yang tidak bisa masuk, mereka sibuk menusuk tanah. Pada saat tatapan Lin Fan beralih ke ras suku kuno itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin yang panjang dan dingin. Ini, kekejaman di luar surga. Pemandangan ini hanya, oh, kalian para binatang buas, kalian merosot. Bangsawan macam apa yang bisa melakukan tindakan berdosa sedemikian rupa sehingga dapat menggoyahkan fondasi moralitas itu sendiri. Lin Fan bergumam dengan putus asa. Bigra, oh Bigra, tak disangka kau begitu kejam. Ini memang mengganggu keharmonisan dunia, sungguh mengganggu. Lin Fan tidak menyangka hal-hal akan berubah menjadi kekacauan pesta liar ini. Jika seseorang tidak memiliki hati yang teguh seperti dia, mereka pasti sudah lama muntah tanpa henti saat melihat pemandangan di depan mereka. 1-2. Selain mereka yang terbunuh, seharusnya ada 20 binatang buas di sini. Tidak buruk, tidak buruk. Sangat disayangkan bahwa hanya ada 2 ras suku kuno yang tersisa. Sepertinya 4 orang lainnya meninggal dengan kematian yang tidak lebih buruk dari sebelumnya. Tapi jangan khawatir. Biarkan Yang Mulia melepaskan kalian dari mimpi buruk ini. Lin Fan mengeluarkan kapak abadi miliknya. Memasuki mode stealth, dia meledak ke depan. Aku akan memotong. Aku akan memotong. Aku akan membunuh. Ding. Selamat. Kamu telah membunuh monster tingkat rendah di bumi. Ding. Poin pengalaman plus 500. Ding. Selamat, kamu telah membunuh monster tingkat atas surgawi yang terbaik. Ding. Poin pengalaman plus 50. Binatang buas ini, yang dikonsumsi seluruhnya oleh Bigra, telah lama kehilangan kewarasan dan kewaspadaan. Saat ini,
Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, mereka ingin melepaskan kebahagiaan yang terpendam di dalam tubuh mereka. Pada saat Lin Fan menebang monster terakhir, poin pengalamannya telah meningkat sebesar 2.500. Tidak buruk. Sepertinya gelombang kecil binatang buas ini memberiku sejumlah poin pengalaman yang lumayan. Selama aku terus bekerja dengan tekun dengan cara ini, naik level hanyalah masalah waktu saja. Menyerap, menjentikkan jubahnya, Lin Fan menyedot semua demonic ki di dalam kota iblisnya. Dia kemudian tampil kedua suku ras kuno yang tersisa. Melihat keduanya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda, Decanus mengangkat kepalanya untuk melihat siapa orang itu. Wajahnya dipenuhi amarah. Lin Fan membanting kapak abadinya dengan bersih. Ding, selamat atas pembunuhan Decanus anggota suku tingkat menengah di bumi. Ding, poin pengalaman plus 2000. Kakakmu adalah manusia. Aku adalah pejuang ras kuno. Aku tidak takut mati. Anggota suku ras kuno terakhir yang tersisa menatap Lin Fan dengan lemah sambil mengamuk dengan kejam. Ups, maaf. Tak peduli kamu takut mati atau tidak, kamu tetap harus mati. Ding, selamat atas pembunuhan prajurit ras kuno tingkat rendah di bumi. Ding, poin pengalaman plus 500. Lin Fan menyapu jubahnya. Melihat dunia di sekelilingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan sedih. Hais, sungguh pemandangan dunia yang tragis. Lihatlah bagaimana keharmonisan langit dan bumi telah hancur. Bab 457, Paman yang aneh dan menyeramkan serta anak kecil. Bajingan, melihat layar cahaya dari dasar ras kuno, anggota suku ras kuno sangat marah dengan pemandangan yang ditampilkan. Manusia terkutuk itu, beraninya dia mempermalukan sesama sukunya. Dia benar-benar pantas menerima kematian. Pemandangan binatang-binatang purba itu dan gerakan hiruk-pikuk mereka di atas anggota suku mereka sendiri sungguh membuat marah. Dengan serangan telapak tangan yang gila, dia menamparkan meja, memecahkannya, prajurit. Buru manusia itu. Ya, wajah mengerikan dari pemimpin ras kuno ini semakin menyeramkan saat dia menatap layar dengan kebencian yang kuat. Dia melambaikan tangannya. Siapapun yang membunuh orang ini akan mendapat posisi Decanus. Ini adalah hadiah, dan pada saat yang sama, menjadi insentif bagi semua orang di luar sana dari ribuan dunia untuk diperjuangkan. Ini adalah kesempatan yang banyak dari mereka coba ambil demi kelangsungan hidup. Seberapa besar hutan purba ini? Bagaimana aku masih belum keluar dari tempat ini? Lin Fan berhasil mendapatkan peta dari mengais tubuh Decanus yang telah dia bunuh. Dia kemudian memperhatikannya dengan baik. Berdasarkan lokasinya saat ini, dia seharusnya berada di ujung batas dunia ini. Ini adalah tempat terpencil yang tidak ada manusia. Tapi bagi Lin Fan, tempat ini bisa dibilang adalah tempat perlindungan. Bagaimanapun juga, makhluk paling berbahaya di dunia suci kuno kemungkinan besar tidak akan tinggal di sini. Mereka mungkin akan berkumpul di pusat dunia suci kuno. Merobek kehampaan dan melewatinya adalah hal yang mustahil bagi Lin Fan saat ini. Dia terikat oleh batasan. Karena kekuatan energi yang kuat dan tegas antara langit dan bumi di dunia suci kuno, Lin Fan tidak dapat menghasilkan prestasi masa lalu dengan kekuatannya saat ini. Dia mau tidak mau mengakui bahwa ini adalah hal yang tragis. Sepertinya satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah mengapresiasi pemandangan dunia suci kuno secara perlahan sedikit demi sedikit. Yah, aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan dan faksi di dunia suci kuno terbagi. Lin Fan menyerang dengan liar di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia tersesat, tidak tahu kemana arah jalan yang dituju. Beberapa hari kemudian, ketika Lin Fan melihat seluruh lembah pegunungan di depannya, dia benar-benar bingung. Tepat setelah dia menerobos seluruh hutan, dia dihadapkan pada pegunungan. Di mana dataran-datarnya? Lin Fan mengertakkan gigi, sialan, dasar dunia yang kejam. Milikmu sesungguhnya akan menjelajah pegunungan dan terus bergerak maju. PSHEW. PSHEW. Tiba-tiba, mata Lin Fan menyipit, seperti bayangan yang baru saja melintas di dekatnya. Beraninya kamu menyelinap menyerang milikmu sesungguhnya. Memintanya, Lin Fan membanting dengan pukulan. Namun, ketika dia melihat sosok itu, wajah Lin Fan tertegun.
Dia segera menghentikan kekuatannya. Memutar pergelangan tangannya, dia mengubah arah pukulannya saat kekosongan di dekatnya bergetar dengan kekuatan pukulannya yang diarahkan ulang. Tiba-tiba, terdengar tangisan di sampingnya. URGH. Sosok itu adalah seorang anak kecil. Memegang belati ungu di tangannya, anak itu menusuk dada Lin Fan. Dentang. Benturan logam yang tajam terdengar. Saat belati ungu anak itu menyentuh dada Lin Fan, belati itu terhenti. Ding, poin pengalaman keabadian abadi +0. B. Bagaimana ini bisa terjadi? A. Tidak mungkin. Anak itu, yang wajahnya dipenuhi kotoran, berseru tak percaya. Hei, bocah nakal. Tidak ada yang mustahil. Melihat anak itu, Lin Fan menyeringai. Dia kemudian mengangkat anak itu dengan satu tangan. Biarkan aku pergi. Diangkat ke udara, anak kecil itu berusaha menendang Lin Fan dengan kaki kecilnya yang pendek. Namun, kakinya sangat pendek sehingga bahkan tidak bisa mendekati Lin Fan. Segera, melihat bagaimana dia tidak bisa menendang Lin Fan, anak kecil itu menggigit pergelangan tangan Lin Fan dengan keras. Namun, gigitan itu menyebabkan seluruh wajahnya memerah. Dia merasa seolah-olah bagian putih mutiaranya akan hancur kapan saja. Surgawi yang lebih rendah tingkatnya. Lin Fan bisa mengetahui kekuatan anak ini dalam sekejap. Pada saat yang sama, ini membuat penasaran. Tidak disangka bahwa anak seperti ini bisa memiliki tingkat kultivasi surgawi yang lebih rendah pada usianya di dunia suci kuno. Itu sungguh mencengangkan. Jika ini adalah dunia Xuan Huang, anak ini akan menjadi jenius di antara semua jenius. Tapi, Lin Fan tahu bahwa dunia suci kuno memiliki sifat khusus. Bahkan jika seseorang tidak berkultivasi sama sekali, Saint Spirit Ki dunia perlahan-lahan akan meresap ke dalam tubuh mereka, meningkatkan tingkat kekuatan mereka secara perlahan tapi pasti. Dan tentu saja, jika ini adalah dunia Xuan Huang, anak ini tetaplah seseorang yang luar biasa. Namun, di dunia suci kuno, dia hanyalah umpan meriam. Oh tidak, tidak, tidak. Nak, jangan takut. Aku orang baik di sini. Aku pasti tidak akan melakukan hal aneh padamu. Dengan wajah paman tua yang menyeramkan, Lin Fan menatap anak kecil yang tergantung di lengannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Anak ini memang terlihat cukup baik. Meski wajah anak itu dipenuhi debu, namun ciri-cirinya sungguh sangat indah. Ada ekornya. Lin Fan terkejut ketika dia melihat ekor kecil berbulu keluar dari belakang anak itu. Nak, kamu dari dunia rubah. Lin Fan terkekeh. Dasar orang jahat, lepaskan aku. Wajah anak kecil itu memerah saat dia berusaha melepaskan diri dari genggaman Lin Fan. Tapi bagi Lin Fan, anak ini bahkan lebih lemah dari seekor ayam kecil. Dia bertanya-tanya bagaimana anak seperti ini bisa bertahan hidup di daerah terpencil seperti itu. Oh, tidak bisa. Kamu harus menjawab pertanyaanku dulu. Lin Fan terus tertawa. Ya, akhirnya, anak itu berhenti dan menatap Lin Fan sambil mengertakkan gigi. Tidak bisakah kamu melihat ekorku? Dasar bodoh, idiot. Oh, dasar anak kecil yang kurang ajar. Sepertinya Yang Mulia harus menanamkan sopan santun padamu hari ini. Melihat betapa beraninya anak kecil ini, Lin Fan mau tidak mau berkomentar pada saat itu. Anak ini bahkan tidak tahu betapa berbahayanya keadaan yang dia alami saat ini. Lin Fan melonggarkan cengkeramannya dan membalikkan badan anak itu. Dia kemudian mengayunkan anak itu di udara sekali lagi, kali ini dengan ekornya. Lepaskan aku, dasar nakal. Anak itu benar-benar memerah sekarang. Sambil memeluk paha Lin Fan, dia mengunyahnya lagi. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mengunyah, Lin Fan tidak merasakan apa-apa. Anak kecil, dari mana asalmu? Lin Fan tahu pasti ada orang lain di sekitar agar anak ini ada di sini. Tapi dia tidak tahu dari mana asal anak ini. Apa? Wajah anak itu bingung sebelum dia melanjutkan meronta, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu bahkan tidak bisa berjalan tegak setelah aku selesai denganmu. Melihat wajah anak itu yang kebingungan, Lin Fan bisa merasakan rasa ingin tahu memenuhi dirinya. Di mana orang tuamu? Dia bertanya. Tidak punya. Ada orang dewasa lainnya. Tidak tahu. Lin Fan sedikit jengkel. Tidak peduli apa yang dia tanyakan, anak itu tidak menjawab.
Sepertinya anak ini sedang berusaha melindunginya. Tiba-tiba, anak yang sedang berjuang itu menyadari bahwa pihak lain telah melepaskannya. Dia memperlihatkan wajah yang sangat bingung. Nak, dunia luar berbahaya di sini. Kamu tidak boleh keluar sendirian seperti ini lain kali, oke? Pulanglah. Jangan biarkan anggota keluargamu mengkhawatirkanmu. Ekspresi Lin Fan berubah menjadi kebajikan. Jangan kira aku ini anak-anak. Kamu hanya ingin mengikutiku, kan? Anak kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan dengan curiga. Berbuat salah. Lin Fan terkejut. Tidak disangka dia ketahuan. Sepertinya anak ini punya otak kecil. Bagaimana bisa? Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Oke, bagaimana kalau ini? Ayo kita main permainan kecil. Aku akan memejamkan mata, dan kamu akan lari bersembunyi. Kedengarannya bagus. Lin Fan berseri-seri. Melihat Lin Fan, anak itu menganggukkan kepalanya perlahan. Baiklah. Melihat Lin Fan benar-benar menutup matanya, anak itu menghela nafas lega dan bergegas ke dalam hutan. Lin Fan menyeringai. Ingin bermain petak umpet dengan Yang Mulia hanya dengan sedikit kecerdasan. Sungguh sepi ketika kamu yang terkuat. Waktu berlalu detik. Anak itu tetap bersembunyi di hutan lebat. Melihat bagaimana tidak ada yang mengejarnya, dia menghela nafas lega. Namun demi keamanan, dia sebaiknya menunggu lebih lama lagi. Namun kenyataannya, Lin Fan sedang berjongkok tepat di depan anak ini, menatapnya dengan saksama. Lin Fan sudah lama memasuki mode stealth. Tapi tentu saja, mustahil bagi anak itu untuk memperhatikan Lin Fan yang berjongkok di hadapannya. Anak itu melihat ke depan. Setelah memastikan keselamatannya, dia menyeringai dan lari. Bab 458, sepertinya ras manusia cukup terkenal. Melihat anak kecil yang berjingkrak menjauh dari hutan, Lin Fan tidak bisa menahan senyumnya. Dari kelihatannya, anak ini sepertinya cukup familiar dengan tempat ini. Dia bertanya-tanya kemana arah anak itu. Tak lama kemudian, Lin Fan menghentikan langkahnya setelah melihat pemandangan di depannya. Tidak kusangka ada desa di wilayah pegunungan ini juga. Pada saat yang sama, tampaknya ada semacam selaput misterius dan tak kasat mata yang mengelilingi desa, mencegah aura apapun terpancar keluar dari desa, sehingga menghindari deteksi. Ini mungkin merupakan tindakan keamanan yang dibuat oleh mereka. Di pintu masuk desa berdiri seorang lelaki tua. Dia mengamati sekelilingnya dengan cemas dengan ekspresi khawatir. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Kakek. Saat itu, anak yang dibuntuti Lin Fan melompat keluar dari hutan menuju ke arah pria tua itu. Ada apa dengan situasi ini? Lin Fan melihat ke sayap di belakang pria tua itu. Ini jelas merupakan makhluk dari ras Wings. Bagaimana dia bisa menjadi kakek dari anaknya dari ras rubah? Xuan Er, kemana saja kamu pergi? Bagaimana kamu bisa berlarian seperti itu? Wajah lelaki tua bersayap itu tampak serius. Namun, mengetahui bahwa cucunya selamat dan sehat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lega. Kakek, jangan marah, oke. Xuan Er tahu kesalahannya. Xuan Er menganggukkan kepalanya. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dia melanjutkan, benar, kakek. Aku menabrak seseorang di luar. Wajah lelaki tua bersayap itu berubah sesaat. Makhluk ras kuno. Tidak, dia tampak persis sama denganku, hanya saja dia tidak memiliki ekor. Dia bertanya padaku di mana orang dewasa itu berada, tapi aku tidak memberitahunya apapun. Xuan Er terkikik gembira. Apakah dia mengikutimu kembali? Wajah pria tua bersayap itu menjadi kaku sekali lagi. Dia punya firasat buruk tentang ini. Ini adalah bagian dunia yang sangat terisolasi. Bagaimana orang akan muncul di sekitar? Tidak, orang itu benar-benar bodoh. Konyol sekali, hehe. Xuan Er melanjutkan tawanya sambil menyeringai bangga terhadap kecerdasannya. Lin Fan, yang berada dalam mode stealth dan berdiri di belakangnya sepanjang waktu, tidak berdaya saat ini. Tidak kusangka makhluk kecil ini akan menyebutnya konyol. Itu sungguh tak tertahankan, astaga. Anak kecil, tidak benar membicarakan hal buruk tentang orang lain di belakang mereka, tahu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xuan Er membeku di tempat. Pada saat yang sama, pria tua bersayap itu buru-buru menarik Xuan Er ke belakang punggungnya dan berseru dengan hati-hati, siapa di sana? Semuanya, harap tenang. Maksudku, tidak ada salahnya.
Lin Fan muncul di hadapan mereka berdua. Aku jelas-jelas bersembunyi darimu. Bagaimana kamu bisa? Xuan Er dipenuhi rasa tidak percaya saat ini. Dia jelas telah meninggalkan pria ini. Bagaimana dia bisa mengikutinya kembali? Heh, anak kecil di sana. Kamu terlalu naif, bukan? Lin Fan terkekeh. Lalu ia mengacungkan tinjunya ke arah lelaki tua bersayap itu. Aku Lin Fan, anggota umat manusia dari dunia Xuan Huang. Aku baru saja naik ke dunia suci kuno baru-baru ini. Melihat ekspresi curiga di wajah pria tua bersayap itu, Lin Fan merasa lebih baik dia mengumumkan identitasnya untuk menenangkan pria itu. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa berbahayanya seluruh dunia suci kuno jika semua orang terus-menerus waspada. Dan memang benar, saat Lin Fan melaporkan identitasnya, wajah suram pria tua bersayap itu perlahan mereda. Namun, dia masih sedikit waspada terhadap Lin Fan. Umat manusia, pria tua bersayap itu sepertinya perlahan-lahan mengenang sesuatu. Tiba-tiba wajahnya berubah, silakan masuk. Hah, Lin Fan tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Kakek, dia baru saja menggangguku. Melihat bagaimana kakeknya bersikap ramah terhadap orang asing ini, Xuan Er mengeluh dengan enggan. Xuan Er, jangan kasar. Pria tua bersayap itu menepuk kepala Xuan Er dengan lembut. Anak kecil, aku tidak mengganggumu, hoho. Lin Fan terkekeh pada anak kecil itu. Xuan Er melirik Lin Fan dan mendengus keras sebelum berlari ke desa. Anak ini, pria tua bersayap itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Lin Fan kemudian mengikuti pria tua bersayap itu ke desa. Desa itu tidak terlalu besar. Namun, melihat orang asing Lin Fan, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, Lin Fan juga penasaran dengan orang-orang ini. Ada berbagai macam makhluk dari dunia berbeda di sini. Tempat macam apa ini? Lin Fan kemudian mengikuti pria tua bersayap itu ke sebuah rumah yang tampak sederhana. Disinilah Lin Fan mengetahui bahwa pria tua bersayap itu adalah kepala desa. Pada saat yang sama, desa ini telah ada sejak lama tanpa ada orang luar yang mengetahui keberadaannya. Di dalam rumah, Lin Fan menerima teh yang disajikan oleh kepala desa sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kepala desa, tempat macam apa ini? Kepala desa memandang Lin Fan dan menghela nafas. Ini adalah tempat yang diciptakan hanya untuk menghindari perselisihan di dunia ini. Kepala desa, saya perhatikan bahwa Anda langsung santai saat mendengar bahwa saya berasal dari ras manusia. Mungkinkah kalian memiliki hubungan dengan ras kami? Tujuan Lin Fan saat ini adalah mencari lebih banyak manusia. Melihat betapa reseptifnya kepala desa ini terhadap manusia, sepertinya dia memiliki semacam hubungan dengan ras mereka. Tidak, faktanya, kamu adalah manusia pertama yang kutemui dalam hidupku. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa begitu? Lin Fan bertanya dengan bingung. Puluhan ribu tahun yang lalu, semua ras dari berbagai dunia hidup dalam bahaya dan ancaman besar di bawah kekuasaan ras kuno yang kuat. Saat itu, tidak ada seorang pun dari ras manapun yang berani melangkah keluar dengan segala bentuk kebencian atau perlawanan terhadap ras kuno. Akhirnya, 5 makhluk besar dari ras manusia berdiri dan melawan salah satu dari 8 makhluk terhebat ras kuno dalam duel sampai mati. Kepala desa memulai. Jantung Lin Fan berdetak kencang. Tidak kusangka Kaisar Langit Yuan dan yang lainnya akan begitu terkenal di sini. Sepertinya prestasi mereka telah membuat umat manusia mendapat posisi terhormat di hati orang-orang ini. Pada saat yang sama, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa desa ini memiliki orang-orang dari berbagai ras. Mereka semua berada di sini untuk menghindari pembantaian ras kuno, serta para pengkhianat yang telah mengkhianati ras mereka sendiri dan sekarang mengabdi pada ras kuno. Meskipun Lin Fan ingin menggali informasi lebih lanjut, kepala desa tidak pernah meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, dia tidak dapat memberikan lebih dari itu. Sekarang setelah Lin Fan mempertimbangkannya dengan baik, mudah untuk menyembunyikan dirinya saat tinggal di daerah pegunungan ini. Di saat yang sama, tempat ini juga dikelilingi oleh binatang buas. Sepertinya itu akan menjadi tempat yang layak baginya untuk mendapatkan beberapa poin pengalaman. Selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, hal lain tidak lagi menjadi masalah. Menghormati.
Kebebasan. Ini adalah hal-hal yang didasarkan pada tingkat kekuatan seseorang. Tanpa listrik, segalanya hanya akan menjadi mimpi. Kepala desa, saya ingin tinggal di sini sebentar. Setelah waktunya tiba, saya akan keluar. Lin Fan meminta setelah berpikir sebentar. Apa, kamu masih ingin keluar? Di sini sangat aman sementara dunia di luar sana sangat mengerikan. Aku harap kamu bisa menjalani sisa hidupmu di sini tanpa harus mengalami teror dari dunia luar. Kepala desa berkomentar dengan heran. Saya tidak takut akan kengeriannya. Saya membawa serta harapan seluruh umat manusia setelah saya naik ke sini. Tujuan saya di sini adalah untuk membuka jalan harapan baru bagi seluruh umat manusia. Lin Fan menjawab dengan resolusi mutlak di matanya. Kepala desa memandang Lin Fan sebelum mengangguk setuju. Terima kasih. Lin Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bab 459, Keterkejutan Seorang Gadis Kecil. Dengan itu, Lin Fan memulai tugas singkatnya di desa. Pada saat yang sama, ada satu hal yang membuat Lin Fan sangat jengkel. Tidak kusangka anak kecil itu adalah perempuan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak tampak seperti itu. Dan dia juga bertingkah seperti laki-laki sepanjang waktu. Suan Er tidak memiliki orang tua. Dia ditemukan oleh kepala desa di sekitar daerah pegunungan. Pada saat kepala desa menemukannya, orang tuanya telah dibunuh oleh binatang buas. Di lembah pegunungan itu, dasar anak kecil, gunakan lebih banyak kekuatan. Seekor binatang raksasa sepertinya akan hancur di depan Lin Fan. Binatang buas ini pada awalnya menjalani kehidupan yang mudah dan santai. Namun, setelah bertemu Lin Fan, hidupnya seolah-olah berubah menjadi tragedi total. Binatang itu mengira bahwa dia akan mampu melahap orang di depannya dengan satu mulut. Yang membuatnya kecewa, ia menyadari bahwa orang ini lebih tangguh daripada batu. Dia bahkan tidak bisa menggigitnya sama sekali. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100. Sialan, kamu benar-benar sampah. Lin Fan benar-benar frustrasi saat ini. Dia mengira bahwa binatang tingkat menengah surgawi ini akan memberinya latihan yang cukup baik. Tidak disangka dia hanya menakutkan untuk dilihat tetapi sama sekali tidak berguna. Poin pengalaman keabadian abadi meningkat 100 poin setiap kali. Berdasarkan kecepatan yang menyedihkan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk naik level? Aduh, binatang itu tidak lagi ingin bermain dengan orang ini. Pada saat yang sama, ia berteriak seolah-olah memohon belas kasihan dan mencari penyelesaian atas masalah ini. Bisakah kamu melepaskan aku jika aku tidak memakanmu? Hentikan tangisanmu yang berdarah. Jika kamu tidak berhenti menggigitku, Yang Mulia akan memutilasimu menjadi berkeping-keping. Lin Fan menamparkan kepala raksasa binatang itu dengan keras saat dia memperingatkannya dengan keras. Mata binatang buas yang tampak brutal itu dipenuhi dengan kesedihan saat ini. Dia adalah binatang purba. Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi tragis saat ini? Berderak. Binatang itu menutup mulutnya yang besar. Tangan lezat yang terlihat lezat itu diulurkan ke dalam mulutnya. Namun, itu lebih sulit dari apapun. Binatang itu mengunyah begitu keras hingga giginya yang tajam pun mulai retak. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 50. Astaga, melihat penurunan poin pengalaman, Lin Fan tercengang. Bukan hanya binatang buas ini yang tidak rajin, tapi dia malah malas. Aduh. Binatang itu memandang Lin Fan dengan menyedihkan. Ia benar-benar ingin pergi. Sudah seperti ini selama setengah hari sekarang. Ia bahkan bisa merasakan mulutnya mati rasa dan kehilangan seluruh kekuatan rahangnya sekarang. Hais, sampah. Kamu terlalu sampah. Apa gunanya aku membuatmu tetap hidup? Aku akan memotong. Dengan itu, Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia membanting kapaknya ke bawah. Ding. Selamat telah membunuh binatang tingkat menengah surgawi bumi. Ding. Poin pengalaman plus 2000. Menyerap. Setelah Lin Fan mengumpulkan semua yang bisa dia kumpulkan, dia menghela nafas tanpa daya. Nilai dari binatang tingkat menengah surgawi bumi ini telah dihapuskan seluruhnya olehnya. Ketika dia pertama kali menemukan binatang ini, dia terlibat dalam pertempuran yang menakutkan. Meskipun binatang ini memiliki kondisi budidaya yang lebih tinggi daripada dia, Lin Fan adalah yang paling berpengalaman dalam melawan hal-hal di luar levelnya.
Lin Fan menyimpan mayat binatang ini di dalam gudangnya. Bagi penduduk desa ini, mata pencaharian mereka berasal dari binatang buas ini. Meskipun kondisi budidaya setiap orang di desa tidak terlalu tinggi, mereka dapat dengan mudah membunuh binatang berlevel rendah dengan kekuatan gabungan mereka. Aku harus terus mencari. Aku semakin dekat untuk menjadi lebih kuat. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Oleh karena itu, jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus mencari cara lawan yang lebih tangguh. Lin Fan berpikir dalam hatinya. Dia kemudian menghilang di antara lembah pegunungan, mencari binatang berlevel lebih tinggi. Tapi pada akhirnya, lokasi ini berada di dekat batas dunia ini. Binatang berlevel tinggi mungkin tidak akan memperhatikan area ini. Setelah memotong setengah hari, Lin Fan hanya memperoleh 3.500 poin pengalaman. Namun di sisi lain, ia telah memperoleh jumlah mayat yang cukup banyak. Sekarang malam mulai redup, Lin Fan bersiap untuk kembali. Di dalam desa, Xuan Er merasa sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Tidak kusangka kakek akan mengizinkan orang ini tinggal di desa. Pada saat yang sama, orang ini sangat tidak kooperatif dengan paman dan bibi lainnya, dan menolak bekerja sama dengan mereka. Dia hanyalah lintah berdarah. Mereka bahkan tidak melihatnya sepanjang hari. Orang terkutuk ini, kakek pasti tersihir olehnya. Tapi jangan khawatir, Xuan Er tidak akan tertipu oleh kebohongan dan penipuannya. Semuanya, keluar dan dapatkan bagianmu. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Xuan Er. Itu orangnya. Xuan Er segera berlari. Dia harus melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Lin Fan sedang berdiri di pintu masuk desa dan berteriak sekarang. Setiap orang di desa ini memiliki tingkat budidaya yang rendah. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk membunuh binatang itu sendirian atau secara teratur. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka hanya menanam buah-buahan dan sayur-sayuran di desa. Sejak Lin Fan tiba, kepala desa sangat sopan padanya. Namun, dia tidak banyak berinteraksi dengan penduduk desa lainnya. Ini karena di mata mereka, Lin Fan masih merupakan orang luar. Orang-orang yang telah melalui masa-masa sulit dan siksaan secara alami waspada terhadap orang luar. Xuan Er berdiri di sudut, cemberut dan memandang Lin Fan dengan santai dengan satu kaki bertumpu pada kaki lainnya. Dia kemudian berlari mendekat dan bertanya kepadanya dengan nada yang tidak ramah, dasar orang yang suka bermalas-malasan. Kemana saja kamu pergi sepanjang hari? Ini bukan tempat di mana para pemalas harus datang. Semua orang di sini bekerja keras setiap hari. Kami tidak punya tambahan makanan untuk memberi makan orang sepertimu. Xuan Er, jangan kasar. Saat itu, kepala desa tua bersayap itu berjalan dengan cepat. Kakek, kenapa kamu selalu di sisinya? Lihat dia menghilang sepanjang hari. Wajah Xuan Er memerah saat ini dan dia menghentakkan kakinya dengan gusar. Melihat bocah cilik ini, Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya menggodanya sedikit. Tidak kusangka dia akan menyimpan dendam sampai hari ini. Pada saat yang sama, Lin Fan menjadi bingung. Semua penduduk desa berdiri di dekat pintu masuk hanya menatap dengan rasa ingin tahu. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati Lin Fan, seolah-olah dia akan memakannya. Kepala desa, saya telah berkeliling sekitar hari ini dan membunuh beberapa binatang buas. Saya di sini untuk membaginya dengan penduduk desa. Lin Fan tersenyum. Bunuh beberapa binatang. KANANTTTTTTT. Hanya kamu, lebih mirip binatang kecil, kan? Xuan Er menolak mempercayai Lin Fan. Xuan Er, aku tahu, kakek. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Dia melemparkan kepalanya dan berdiri di samping. Namun, matanya yang berkilauan masih dipenuhi rasa tidak percaya. Kipas kecil, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Xuan Er tidak bersungguh-sungguh. Kata kepala desa dengan nada meminta maaf. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyimpan dendam terhadap seorang anak kecil. Setelah mendengar ucapan Lin Fan bahwa dia masih kecil, Xuan Er mencibir bibirnya dan mendengus lebih keras. Namun, melihat bagaimana kakeknya akan marah sekali lagi, dia menundukkan kepalanya dan berdiri di sana dengan tenang. Melihat bocah cilik ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawanya yang tak berdaya. Menepuk penyimpanannya,
mayat-mayat itu muncul satu persatu. Melihat mayat-mayat binatang buas yang ditata dengan padat, kepala desa benar-benar terkejut. Para penduduk desa sama-sama tercengang, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Ini adalah spinal beast. Setelah dewasa, ia bahkan dapat mencapai kondisi budidaya surgawi bumi. Kepala desa berkomentar saat melihat salah satu mayat. Kepala desa, tolong biarkan penduduk desa membagi ini di antara mereka sendiri. Mari kita ambil ini sebagai sewa saya untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Lin Fan terkekeh. Umumnya, binatang purba dapat dikonsumsi sebagai makanan. Adapun binatang buas yang telah dibunuh Lin Fan, tidak hanya dapat dimakan, mereka juga sangat lezat. Bagaimana kita bisa menerima ini? Kepala desa berkomentar dengan malu. Ini sangat penting bagi desa. Lagi pula aku membunuh binatang buas setiap hari untuk tujuan budidaya. Akan sia-sia jika membuang mayat-mayat ini. Jawab Lin Fan. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan terima kasih atas nama penduduk desa kita. Teman-teman, cepat ambil mayatnya untuk dipersiapkan untuk disimpan dengan benar. Perintah kepala desa kepada penduduk desa. Suan Er membeku di tempat sekali lagi. Mulut kecilnya yang mungil terbuka begitu lebar sehingga bisa memasukkan seluruh telur ke dalamnya. Lin Fan memandang Suan Er dan tersenyum. Melihat senyuman Lin Fan, Suan Er menghentakkan kakinya ke tanah dan pergi dengan gusar. Bab 460, aku tidak akan menolakmu. Waktu malam, Lin Fan duduk bersila, tenggelam dalam dunia batinnya. Pohon parasol mitos berakar kuat, jauh di dalam dunia batinnya. Berkembang dengan dedaunan hijau, kekuatan kehidupan memancar dengan cepat dan tanpa batas. Sepertinya ada cabang lain yang tumbuh, dan daunnya masih bertunas. Sepertinya dunia suci kuno ini hanyalah sebuah harta karun. Tidak kusangka pohon parasol mistis bahkan bisa menyerap ki roh suci dan berkecambah dengan sendirinya melalui hal itu. Lin Fan awalnya tidak tahu bagaimana dia harus merawat pohon ini. Namun, setelah beberapa waktu di dunia suci kuno, dia menyadari bahwa pohon parasol mistis mulai tumbuh dengan sendirinya. Dan kelihatannya, laju pertumbuhannya tidak lambat sedikit pun. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, sudah cukup banyak daun yang tumbuh di atasnya. Berdasarkan urutannya, pohon parasol mistis ini ditebang dari dunia suci kuno dan jatuh ke dunia Xuan Huang. Sekarang setelah ia kembali ke dunia suci kuno, hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa ia berkembang lagi. Kekuatan hidup tak terbatas dan tak terbatas yang dihasilkan oleh ini adalah harta penting bagi Lin Fan. Lin Fan juga berharap pohon parasol mythical tumbuh lebih cepat juga. Setelah akhirnya matang, tidak akan ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Pada saat yang sama, dia masih tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh darah cakrawala dan sutra langit dan bumi. Satu-satunya hal yang bisa dia harapkan adalah hal itu tidak terlalu absurd. Saat dia menerima kapak abadi, kondisinya sudah rusak. Namun, jika dia mengikuti maksud dari Dewa Perang, pecahan kapak abadi yang rusak seharusnya juga berada di suatu tempat di dalam dunia suci kuno ini. Jika dia bisa mengambilnya kembali dan menyatukannya kembali, itu akan menjadi senjata legendaris pada saat itu. Dan berdasarkan petunjuk dari Dewa Perang, dia hampir pasti berharap bahwa dia tidak akan bertemu dengan salah satu dari 8 makhluk terbaik di dunia suci kuno sebelum kapak abadi diperbaiki. Kalau tidak, kapak abadi pasti tidak akan menimbulkan kerusakan sama sekali pada mereka. Tapi tentu saja, ini adalah masalah yang terlalu jauh dari pertimbangan Lin Fan saat ini, dan dia tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya. Di dalam rumah lain, Suan Er menundukkan kepalanya, berdiri di hadapan kakeknya. Mata cerah itu dipenuhi dengan keluhan. Suan Er, kamu harus menghormatinya mulai sekarang, tahukah kamu? Kamu tidak bisa terus bersikap kasar seperti ini. Kepala desa tua bersayap itu memberitahunya dengan sabar. Kakek, kenapa begitu? Dia mengangkat kepalanya. Itu karena dia manusia. Dia ras yang sama dengan para pahlawan itu. Jawab kepala desa. Pahlawan. Tapi kakek, kamu adalah pahlawan sejati di mataku. Jika bukan karena kamu telah membela desa ini tanpa kenal lelah, kita semua pasti sudah lama mati. Suan Er mengetahui keadaan kelahirannya, bahwa dia berasal dari ras rubah, serta bagaimana orang tuanya meninggal.
Kepala desa menggelengkan kepalanya dan membelai kepala Suan Er, kakek tidak bisa dianggap sebagai pahlawan. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika ras kuno membantai semua ras lain, tidak ada di antara kami yang berani bersuara atau melawan sama sekali. Itu adalah karena 5 pahlawan ras manusia yang tak kenal takut yang melawan salah satu dari 8 makhluk terbaik ras kuno yang menyebabkan perang yang menakutkan, yang menggelapkan langit dan mengguncang surga. Ini adalah pertama kalinya Suan Er mendengar cerita ini. Oleh karena itu, hatinya juga dipenuhi rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia dipenuhi rasa hormat terhadap 5 pahlawan tak kenal takut itu. Kakek, apa yang terjadi setelah itu? Suan Er berkedip dengan bulu matanya yang panjang. Yang kami tahu hanyalah bahwa makhluk terkuat yang berperang melawan mereka tidak pernah muncul di dunia suci kuno sejak saat itu. Tapi kamu harus ingat bahwa tanpa 5 pahlawan manusia yang tak kenal takut, bagian dunia ini tidak akan ada apa-apanya, tidak pernah lepas dari kendali mereka. Tanpa itu, desa ini juga tidak akan pernah ada. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan berani di alam terbuka di bawah pengawasan ras kuno. Jawab kepala desa. Oleh karena itu, kalian harus ingat sekali lagi bahwa dia berasal dari ras yang sama dengan para pahlawan tak kenal takut itu. Meski sudah lama tidak ada manusia yang muncul, kita harus tetap membawa hati yang bersyukur. Mengerti, kita tidak boleh membiarkan manusia akan kecewa dengan kita. Kepala desa menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata kakeknya, Suan Er akhirnya menganggukkan kepalanya. Ya, Suan Er mengerti. Jika Yang Maha Tinggi masih hidup dan mendengar kata-kata ini, dia akan mati karena malu. Memang benar bahwa mereka memang pahlawan. Namun, mereka hanya menarik Yang Kuno ke dunia Suan Huang hanya untuk harapan terakhir. Meskipun memang benar bahwa mereka berhasil mengalahkan Yang Kuno pada akhirnya, namun juga merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa mereka telah menyegel dunia Suan Huang karena takut terhadap dunia suci kuno. Pada akhirnya, Kaisar Langit Yuan adalah orang yang memiliki niat teguh untuk kembali ke dunia suci kuno dan melanjutkan perlawanan mereka terhadap ras kuno. Di dalam rumah, Lin Fan bekerja keras mengolah pil. Di bawah penggunaannya yang berlebihan, dia hampir kehabisan bigras. Syukurlah, dia masih punya banyak ramuan tersisa. Sebelum dia naik ke dunia suci kuno, dia telah menyiapkan banyak ramuan obat untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Faktanya, Lin Fan telah menyapu bersih seluruh penyimpanan tanaman obat di dalam sekte kemuliaan. Pil melalui pikiran. Nyala api muncul di telapak tangan Lin Fan. Meskipun nyala api itu tidak memiliki panas apapun, dikatakan bahwa suhu di dalam api adalah sesuatu yang melampaui kengerian mutlak yang dapat dirasakan oleh siapapun. Bigra sudah menjadi pil ajaib yang sudah biasa saya gunakan saat ini. Namun, mungkin saya harus merombaknya ketika saya punya waktu. Lagi pula, tingkat kultivasi di dunia suci kuno terlalu tinggi. Pil lama kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengejar kehebatan makhluk di sini dalam waktu dekat. Ini adalah pemikiran dalam benak Lin Fan saat dia melihat pil melalui pemikiran. Namun, belum ada yang terlintas dalam pikirannya, tentang bagaimana dia bisa melengkapi efek Bigra dengan ramuan obat lainnya. Saat itu, Lin Fan membalik telapak tangannya dan memadamkan apinya. Dia bisa merasakan kehadiran seseorang mendekat. Tok-tok, silakan masuk. Lin Fan menjawab dengan santai. Berderak. Di luar pintu, Suan Er kecil mungil yang lucu berdiri di bawah sinar bulan. Ekor rubah kecilnya berputar-putar di belakangnya. Kepala Suan Er menunduk dengan jari-jarinya bermain satu sama lain, seolah-olah dia sangat gugup. Apa yang salah? Lin Fan juga bersimpati dengan latar belakang bocah cilik ini. Dia bertanya-tanya berapa banyak anak lain di dunia suci kuno yang mengalami nasib yang sama dengannya. Setelah naik ke dunia suci kuno, hidup dan mati hampir tidak lagi berada dalam kendali tangan siapapun. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Aku. Suan Er merasa gugup dan malu di saat yang bersamaan. Seolah-olah dia kesulitan mengucapkan kata-kata itu dari mulutnya. Namun, setelah melihat senyum penuh belas kasih Lin Fan, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan berani. Maaf. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan satu kata ini. Di saat yang sama, seluruh wajahnya memerah. Mendengar kata ini, Lin Fan tersenyum.
Saat dia hendak menjawabnya, Suan Er berlari keluar rumah. Anak kecil yang lucu. Melihat sosok kecil yang melarikan diri, Lin Fan menyeringai. Sejak awal, anak kecil ini sama sekali tidak ramah padanya. Tapi, Lin Fan sama sekali tidak pernah menaruhnya di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia masih kecil. Saat dia mengibaskan jubahnya, pintu kayu itu menutup dengan sendirinya sekali lagi. Di tengah malam, kepala desa tua bersayap itu tersenyum sendiri, berbesar hati saat menyaksikan keseluruhan pemandangan. Beberapa hari kemudian, Lin Fan pergi ke hutan setiap hari untuk memburu binatang buas itu. Adapun jenazah mereka, dia membawanya kembali untuk dihadiahkan kepada penduduk desa. Penduduk desa tidak lagi memiliki kekhawatiran yang sama terhadapnya. Pada saat yang sama, mereka memiliki rasa hormat baru terhadap Lin Fan. Dari waktu ke waktu, Suan Er juga akan muncul di hadapan Lin Fan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Hari ini, saat Lin Fan kembali ke desa dari hutan dan menyerahkan mayatnya kepada penduduk desa, dia melihat Suan Er di kejauhan sekali lagi, saat dia siap untuk kembali mengolah dirinya. Suan Er menundukkan kepalanya, namun, matanya akan mengarah ke Lin Fan dari waktu ke waktu. Melihat ini, Lin Fan tersenyum. Apakah bocah cilik ini mencoba berteman dengannya tetapi dilarang melakukannya karena malu? Mungkin, dia mencoba menarik perhatiannya dengan muncul di dekatnya dari waktu ke waktu. Selama 2 hari pertama ketika Suan Er melakukannya, Lin Fan tidak tahu apa yang coba dilakukan anak kecil itu. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya kembali dengan hati-hati, sepertinya itu memang alasan yang masuk akal. Suan Er mengintai di sekitar Lin Fan seperti hantu kecil. Pada saat yang sama, dia sedikit tidak bahagia di hatinya. Apakah dia tidak memperhatikannya? Suan Er. Kali ini, Lin Fan lah yang berinisiatif memanggilnya. Ya, setelah mendengar seseorang memanggilnya, Suan Er sangat gembira. Dia kemudian melompat ke wajah Lin Fan. Apakah kamu memanggilku? Apakah kamu mencoba berteman denganku? Jika kamu benar-benar ingin berteman denganku, kurasa aku tidak akan menolakmu. Dia berkata dengan ekspresi antisipasi. Lin Fan memandang bocah nakal setinggi 1 meter ini dan tersenyum pada dirinya sendiri. Benar-benar anak yang menarik dan lucu. Cek. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.